Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? How are you, apa? I am fine. Apakah? Kabar. Jamnya gimana? I am fine. Good, wonderful. Okay, great. Let me introduce myself. My name is Hari Sufala from KKN IKA DRI AIN Kudus, Group 69. Okay, I'm the student of IAIN Kudus in English department. Before we start the study, let's we reciting doa together, supaya pembelajaran kali ini bisa lancar dan gak ada suatu halangan apapun. Let's start together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. In this occasion, I will explain you about report text. Hari ini belajar tentang report text. Report text. Teks berita. In this time, I will give you 5 main topic. The first is the definition of report text, and the second is the purpose of report text, and the third is generic structure of report text, and the fourth is language feature, and the last I will give you an example. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang report text. Nah, yang kita bahas kali ini ada 5 topik. Yang pertama yaitu ada definisi sendiri dari report text, dan yang kedua adalah tujuan dari report text itu apa, dan yang ketiga itu generic structure, bagian report text itu apa aja gitu, dan yang keempat adalah language feature, ciri-cirinya itu apa. Nah, kemudian yang kelima yaitu saya akan memberikan contoh beserta penjelasannya nanti. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang report text. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi, yaitu ada present and past continuous, and present perfect, and then advertisement, passive voice, narrative text, and procedure text, and dan masih banyak lagi. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu report text, tujuannya untuk apa juga generic starternya, kemudian apa aja sih language feature-nya, dan contohnya itu kayak gimana. Nah, akan saya bahas di sini. Nah, untuk memulai lesson kali ini, pertama kita akan membahas tentang apa itu definisi dari report text. Apa sih sebenarnya report text itu? Report text is a text that is used to describe the way things are, which reference the rank natural, man-made, or social phenomenon in our environment. Apa itu maksudnya, Kak? Jadi, maksudnya adalah report text pengertiannya yaitu salah satu jenis teks yang menyajikan sebuah informasi tentang sesuatu. Jadi, ini menyajikan sebuah informasi tentang suatu hal, baik itu objek seperti tempat, atau misalkan hewan, atau misalkan seseorang, atau misalkan juga benda dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh atau sumber tulisan yang bisa dijadikan bahan untuk report text. Mungkin kalian yang sudah MTS bertanya-tanya, kayaknya sudah pernah mendengar materi jenis teks yang hampir sama dengan ini. Nah, ya, itu adalah descriptive text. Descriptive dan report text itu suatu teks yang berbeda. Jadi buat kalian yang sudah pernah mendengar materi tentang descriptive text, pengertiannya itu hampir sama.
Descriptive text yaitu suatu teks yang menggambarkan tentang seseorang, benda, atau tempat secara khusus atau terperinci. Nah, terus apa sih bedanya descriptive text dan report text ini? Nah, bedanya adalah kalau descriptive text itu lebih banyaknya kayak subjektif. Karena misalkan kalau kita mendeskripsikan hewan, misalnya hewan peliharaan kita, kita pasti ngomongin tentang menurut kita. Ya, menurut kita itu apa? Misalnya kita ngomongin tentang peliharaan kita, kucing lah misalkan. Menurut aku kucingku itu lucu, imut. Nah, kan belum tentu menurut orang lain itu juga seperti pemikiran kita. Misalkan juga kucingku itu suka bermain dan gak galak. Nah, belum tentu juga menurut orang lain itu kucing kita ramah dan suka bermain. Bisa jadi orang itu berpikir kalau kucing kita itu agresif atau galak. Nah, bisa jadi kan. Nah, makanya kalau di sini itu bedanya, kenapa report sama deskriptif itu beda? Karena kalau di deskriptif itu lebih mengedepankan pendapat pribadi kita. Menurut kita itu kayak gimana sih? Jadi kita yang mendeskripsikan. Berbeda dengan report text. Sebenarnya kalau report text ya juga mendeskripsikan, tapi ini lebih objektif karena harus disertai dengan bukti dan fakta atau penelitian yang ilmiah. Jadi kalau misalkan kita mendeskripsikan tentang kucing Persia, kita bakalan cari fakta-fakta atau penelitian tentang kucing Persia. Kucing Persia itu ditemukan di mana, atau awal mulanya itu ada di mana gitu, sejarahnya itu gimana gitu. Itu kan ada buktinya, ada penelitiannya. Jadi nggak sekedar pendapat kita, itu dibuktikan dengan fakta ilmiah dan penelitian yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke purpose atau tujuan dari report text. Apa sih sebenarnya tujuan dari report text itu? Mungkin kalian sudah pada tahu karena tadi sudah saya jelaskan di bagian pengertiannya, yaitu sebuah teks yang digunakan untuk memberikan suatu informasi baik itu orang atau hewan atau tempat dan lain-lain gitu. Nah, jadi dalam definisi itu sudah dapat kita simpulkan bahwa tujuannya yaitu to inform to the readers atau memberikan informasi kepada pembacanya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang generic structure dari report text ini. Nah, jadi report ini mempunyai generic structure dan pastinya sedikit beda dari descriptive text gitu. Nah, jadi generic structure dari sebuah report text ini yaitu ada general classification dan ada juga description. Nah, ini beda sama jenis descriptive text ya. Sebenarnya ini hampir mirip ya, karena cuman ada dua generic structure, yaitu general classification and description. Nah, kalau di descriptive text kan ada identification and description. Tapi kalau di report text itu disebutnya general classification atau bisa juga disebut general clarification dan description. General clarification yaitu it tells the phenomenon in the discussion, sedangkan descriptionnya itu it tells the phenomenon, qualities, habit, and habitat. General classification yaitu bagian yang menjelaskan informasi umum tentang hal yang akan dilaporkan. Nah, jadi pada bagian ini itu menjelaskan bagian yang umum yang akan dilaporkan. Misalnya kita akan membahas tentang kucing. Kucing itu adalah hewan. Hewan yang bagaimana sih? Jenis-jenisnya itu seperti apa aja. Nah, kalau sudah masuk jenis itu masuknya sudah description karena sudah menjelaskan bagian tentang kucing, bukan umum kucing lagi. Kan yang umum tentang kucing itu apa? Intinya itu hewan. Nah,
Jadi ini itu menjelaskan dari bagian yang sangat umum general classification ke bagian yang khusus gitu, lebih detail lagi seperti itu. Oke, perhatikan contoh di sini. Nah, dalam teks report itu ada dua. General classification. Follow me. General classification. General classification. Second, description. Yang pertama yaitu menjelaskan secara umum. Yang kedua, menjelaskan secara spesifik. Spesifik itu apa? Detail. Secara rinci. Nah oke, sekarang kita membahas tentang language feature yang ada di dalam report text ini. Ada apa aja? Oke, yang pertama ini itu mostly disajikan menggunakan simple present tense. Jadi umumnya emang report text itu karena teksnya itu report, laporan, jadi menjelaskannya itu menggunakan present tense. Kemudian ada juga adjektif. Jadi walaupun ini objektif, tapi bukan berarti objektif itu nggak ada kata sifat. Bisa jadi ada kata sifat, cuman lebih didukung dengan bukti atau fakta ilmiah. Kemudian ada general nouns dan action verb, and then technical term. Nah ini uniknya, jadi dia tuh bakal mempunyai technical term yang unik, yang bukan bahasa sehari-hari, karena dia menjelaskan atau melaporkan tentang sesuatu. Nah untuk lebih jelas lagi, kita akan melihat contoh yang sudah saya siapkan, yaitu tentang cats. Saya akan memberikan contoh yang simpel. Ini masih seputaran cats ya, cats yaitu kucing. Karena saya juga suka sama kucing, jadi saya akan memberikan contoh ini. Nah, cats di sini aku jelasin kalau cats are four-legged carnivorous mammal. Latin name for cats are Felis catus or Felis silvestris catus. Nah, ini adalah menjelaskan informasi yang umum banget tentang cats. Jadi belum spesifik gitu. Oh, jadi ini cuma hewan berkaki 4, mamalia. Nah, ketika kita ngomong belum spesifik, itu bisa jadi timbul belum pasti gitu, belum tahu apa yang akan dibahas. Nah, karena di sini itu masih menjelaskan informasi secara umum, nggak tahu itu mau menjelaskan tentang apa, ciri-cirinya, atau bahas tentang jenis-jenisnya atau apa. Jadi di sini itu hanya memberikan informasi bahwa kucing itu adalah hewan mamalia berkaki 4 dan karnivora gitu. Nah, dalam teks ini menjelaskan cats. Cats itu kucing. Cats. Kucing. Nah, pada paragraf pertama ini 1, 2, 3. Paragraf 1 ini menjelaskan tentang kucing secara umum. Nah, cat as four-legged carnivorous mammal. Jadi cat itu berkaki 4. Four-legged itu kaki 4. Ya. Hewan mamalia. Nah, nama lainnya Felis catus and Felis silvestris catus. Nah, mulai yang paragraf kedua sampai ke bawah itu merupakan masuk ke dalam description-nya, karena itu sudah membahas tentang hal yang lebih detail dari kucing. Tidak seperti penjelasan pada kalimat pertama yang hanya menjelaskan tentang hewan berkaki 4 dan mamalia. Jika hanya berkaki 4 dan mamalia, sapi juga termasuk atau singa juga termasuk. Jadi mulai kalimat kedua sampai ke bawah itu merupakan deskripsi yang lebih lanjut dari kucing atau menjelaskan hal-hal yang lebih detail dari seekor kucing. Seperti itu. Nah, bagian yang sudah saya warnai ini merupakan gambaran yang benar-benar menunjukkan kalau itu adalah seekor kucing. Misalnya ada yang punya ekor panjang dan pendek, umurnya 12-18 tahun, dan
hewan paling digemari dipelihara di seluruh dunia. Tidak seperti kalimat pertama yang hanya menjelaskan gambaran secara umum, yaitu For the next paragraph is description. Nah, deskripsinya itu menjelaskan spesifik dari kucing. Most cats have fur and tail. Banyak di antara kucing itu memiliki ekor, bulu dan ekor gitu. Oke, selanjutnya cats have short tail and some have long tail. Jadi kucing ada beberapa yang ekornya pendek, short itu pendek, and long itu panjang. Jadi ada ekornya yang pendek, ada ekornya yang panjang. Generally, cats can live for about 12 and 18 years of age. Jadi kucing itu dapat bertahan hidup selama 12 sampai 18 tahun. Itu umur dari kucing. And the last, nowadays, cats are categorized as common and most popular pet in the world. Jadi itu kucing sekarang ini dikategorikan sebagai pet. Pet itu hewan semacam kucing dulu yang terkenal di dunia. Nah, makanya ini deskripsi dari kucing yang spesifik. itu. Nah, jadi ini adalah bagian dari description dan ini adalah bagian dari general classification. Untuk bahan latihan kalian, saya akan menyediakan sebuah report text yang berjudul Panda ini untuk diidentifikasi mana general classification-nya dan mana deskripsinya. Nah, jawaban kalian bisa kalian tulis di bawah kolom komentar ini ya teman-teman. Nah, selamat mengerjakan. Oke, ini penutup dari Mbak Guru. Silakan dengarkan dulu ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya harap saya bisa bertemu langsung dengan adik-adik An-Najah dan menyapa kalian semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kembali lagi cuma depan libur karena hari raya Idul Adha, makanya 2 minggu yang ada. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar dulu.